Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habib Maulidi. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya yang berjudul Manajemen Kurikulum. Bab 1 pendahuluan. Manajemen tidak akan terlepas dari kegiatan pembelajaran karena manajemen tersebut merupakan usaha untuk mensukseskan suatu tujuan dalam pendidikan. Diperlukan adanya pengelolaan, penataan, dan pengaturan. Dalam upaya-upaya tersebut diperlukan adanya evaluasi, perencanaan, dan pelaksanaan yang merupakan satuan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Maka dalam penerapan pelaksanaan kurikulum, seorang yang mengelola lembaga pendidikan harus menguasai ilmu manajemen, baik untuk mengurus pendidikan ataupun kurikulumnya. Oleh karena itu, makalah ini akan bahas tentang pengertian prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Bab 2, kajian teori. Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang komparatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah MBS, ataskan kebutuhan dan ketercapaian saran dan visi dan misi lembaga pendidikan. Prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum adalah sebagai berikut, yaitu 1. Produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. 2. Demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan tanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan kurikulum manajemen perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat yaitu efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Selanjutnya yaitu bab 3, hasil observasi. Ada berbagai macam kurikulum yang dipakai oleh berbagai sekolah, contohnya kurikulum KTSP, kurikulum K13, dan juga yaitu kurikulum Merdeka. Namun di sekolah yang kami observasi masih memakai kurikulum K13. Mengapa masih memakai kurikulum K13? Karena kurikulum K13 menekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar yang akan menjadi fondasi pada tingkat berikutnya. Apakah sekolah tersebut akan memakai kurikulum Merdeka? Insya Allah tahun depan akan memakai kurikulum Merdeka. Selanjutnya yaitu bab 4, penutup. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Dan juga manajemen kurikulum itu memerlukan evaluasi, di mana evaluasi di sini merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kurikulum juga dirancang dari tahap perencanaan, organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, monitoring, dan evaluasi. Kurikulum juga dirancang dari tahap perencanaan, organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan pelaksanaan serta hasilnya. Mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.